Seorang pria di Ngawi yang mengaku hanya memejamkan mata, lalu bermeditasi, berimajinasi, dan ternyata benar dalam waktu 1 jam 30 menit, rumahnya sudah berpindah tempat. Aksi Giman, pria yang berusia 47 tahun, diceritakan mirip sekali kisahnya dengan Roro Jonggrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Pertama-tama sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas salah satu trending topik di YouTube, yakni tentang seorang pria di Ngawi yang mengaku hanya memejamkan mata, lalu bermeditasi, berimajinasi, dan ternyata benar dalam waktu 1 jam 30 menit, rumahnya sudah berpindah tempat. Aksi Giman, pria yang berusia 47 tahun, diceritakan mirip sekali kisahnya dengan Roro Jonggrang. Peristiwa yang baru saja terjadi ini membuat banyak sekali warganet penasaran. Proses pemindahan rumah itu terjadi pada hari Kamis malam, tepatnya malam Jumat ya, malam Jumat Pon, tanggal 25 Juni 2020, yakni dari jam 11 malam atau 23.00 sampai dengan jam 12.30 pagi. Jadi, ia memindahkan rumah dengan melakukan meditasi dan seakan-akan di dalam pikirannya dia meminta bantuan banyak orang, dan benar saja dalam bayangannya atau dalam imajinasinya memang banyak orang yang berdatangan lalu membantunya untuk mengangkat rumah tersebut. Akhirnya banyak warga yang penasaran, ribuan orang berkunjung ke rumah itu untuk menyaksikan sendiri bagaimana sih rumah Pak Giman setelah pindah secara gaib. Lalu seperti apa kini penampakan rumah Pak Giman? Rumah Pak Giman merupakan rumah Jawa yang memiliki 20 tiang penyangga. Rumah itu berupa rangkaian kayu jati dari 20 tiang, membentuk rangkaian rumah dengan ukuran 12 x 10 meter. Dari 20 tiang itu ada 4 tiang utama. Tiang utama itu berada di bagian tengah rumah dan berjarak dari tiang satu ke tiang lainnya itu sekitar 4 x 4 meter. Pada bagian tengah itu, rencananya Pak Giman akan membuat ruang di bawah tanah untuk tempat ruang keluarga. Jadi kondisi rumah Pak Giman itu dari jalan itu sekitar berjarak 15 meter. Dan Pak Giman itu berencana karena rumahnya itu lebih pendek datarannya daripada jalan, Pak Giman berencana untuk rumahnya ini sejajar gitu dengan jalan ya, sejajar. Jadi dia itu mengeruk tanah di tengah rumahnya itu dia naikkan agar untuk menimbun, agar memiliki posisi yang sama tinggi dengan jalan ya. Jadi dia mengeruk tanah, dia naikkan ke atas agar datarannya lebih tinggi. Adapun bagian tengah rumahnya yang ia keruk itu ia akan buat untuk kamar keluarga. Jadi dia itu akan membuat rumah tingkat 2 tapi di bawah tanah gitu. Paham? Jadi hal ini dilakukan oleh Pak Giman, mengeruk tanah itu agar rumahnya itu bisa berbeda dengan yang lainnya. Jadi dia membangun rumah tingkat 2 tapi tingkatnya ke bawah. Nah, hal ini itu mau banget dibuat oleh Pak Giman agar menjadi pembeda dari rumah Pak Giman dengan rumah tetangga-tetangganya. Nah, yang bikin viral itu karena rumah Pak Giman kan bisa bergeser sendiri. Adapun pergeserannya itu adalah rumah Pak Giman ini naik menjadi 130 cm dan bergeser dari tempat awal ke tempat sekarang itu bergesernya 60 cm. Jadi aku ceritakan sebelumnya ya, kalau orang Jawa itu memang sebelum dia memiliki cukup uang, dia akan membangun rumah sementara supaya dia bisa punya tempat untuk tinggal, tempat untuk berteduh.
Sementara ia meninggali rumah sementara ini, dia akan membangun sedikit demi sedikit rumah permanennya, yakni dengan cara dia akan membangun dulu tiang-tiang pondasinya ya, tempat tiang-tiang pondasinya dia akan bangun dulu. Nah, kondisi Pak Giman ini karena dia orang tidak punya, jadi dia tidak bisa langsung memindahkan rumahnya. Kondisinya tuh kayak gini. Ini rumah Pak Giman ya, langsung bersentuhan dengan tanah. Rumah Pak Giman langsung bersentuhan dengan tanah. Kemudian ini pondasi Pak Giman. Ini pondasi rumah Pak Giman yang sudah dibikin dan dicicil sama Pak Giman, udah jadi nih kan? Udah jadi. Rencana ini kan tiang rumah sementara Pak Giman mau dipindahkan ke sini. Otomatis dia akan bergeser ke sini, bergeser 60 cm. Setelah bergeser ke sini akan dinaikkan ke atas pondasinya. Jadi tiang ini akan diangkat ke pondasinya, dan itu dari bawah sini tadi dari tanah ke tiang ini berjarak 130 cm. Jadi teman-teman, rumah Pak Giman bergeser dari bawah sini dari tanah, bergeser ke pondasinya ini, bergeser 60 cm, kemudian naik ke atas pondasi, tiangnya jadi 100 dari bawah ke tanah sini, dari tanah ke atas pondasi 130 cm. Nah, ini tuh kelihatan banget gitu kalau ada kenaikan dan ada pergeseran, karena memang loh kok udah tiba-tiba pindah di atas pondasi gitu kan. Kemudian itu dari genting ya, genteng. Ini kan kayak genteng per satu-satu itu loh, kalau sekilonya itu mungkin satu bijinya itu bisa 1 kilo itu genteng ya. Itu ada yang pecah sih, ada yang pecah, tapi cuma ndak cukup 20 biji yang pecah dari rumah Pak Giman tersebut. Kemudian atapnya ini genteng dari ruang dapur dan ruang depan, ruang tamu. Awalnya ini sejajar kan, tapi sekarang itu kondisinya lebih tinggi yang bagian dapur. Nah, lebih tinggi bagian dapur. Perbedaannya itu tadi, jadi gentengnya itu lebih tinggi yang di belakang 130 cm. Dari keterangan Pak Giman ini, dia itu tidak meminta bantuan para tetangganya nih. Bahkan tetangganya yang paling dekat itu pun bingung ya. Karena kalaupun harusnya nih ada pemindahan secara normal ya, tentu kan ada bunyi-bunyi gitu kan. Ada bunyi-bunyi dan tetangganya itu tidak mendengar sama sekali, tahu-tahu udah pindah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Giman memang mengaku tidak meminta bantuan para tetangganya ataupun meminta jasa profesional karena keterbatasan biaya, dan rumah Pak Giman itu unik ya, jadi kayaknya butuh dana yang lebih begitu. Pak Giman itu kayak nggak punya dana untuk itu, jadi dia itu kayak membatin terus, memikirkan terus, jadi berdoa, dan akhirnya alhamdulillah bener terwujud gitu. Menurut aku nih ajaib sih. Padahal lazimnya rumah ini tuh, bahkan gentengnya tidak dikasih turun, itu harusnya, kalaupun gentengnya dikasih turun, harusnya dipindahkan oleh sekitar 60-70 orang untuk memindahkan rumah tersebut. Nah ini Pak Giman memindahkan sendirian. Yang bikin unik adalah gentengnya bahkan itu tidak diturunkan kan. Pasti itu bebannya itu bertambah. Karena satu genteng saja itu bisa sekiloan. Bisa bayangkan betapa beratnya rumah itu, dan Pak Giman sendirian hanya dalam waktu 1 jam lebih. Dan sekarang saking viralnya dan saking uniknya kejadian ini, banyak sekali wisatawan yang datang ke rumah Pak Giman, bahkan bisa mencapai ribuan orang. Dan di rumahnya itu ada semacam kotak amal gitu, jadi siapapun yang berkunjung dan ikhlas memberikan berapapun untuk Pak Giman, sudah tersedia di situ. Pak Giman hari ini tuh seneng banget, karena dia tentu dapat penghasilan dan dia lebih terkenal. Pak Giman dulunya itu adalah seorang pedagang asongan di Jakarta. Dia itu merasa senang sekali rumahnya ramai pengunjung, karena hal itu bisa juga nih menjadi berkah bagi warga sekitar ya. Otomatis kan banyak yang datang, parkiran itu ada orang yang buka tempat parkir, so itu bisa mendapat penghasilan lagi. Kemudian ada juga orang yang jualan di situ, dan itu menjadi berkah tersendiri, dan itu yang disyukuri oleh Pak Giman hari ini. Nah, kali ini aku mau menceritakan nih kronologinya, gimana apa yang terjadi waktu Pak Giman bermeditasi memanggil orang-orang gaib tersebut.
Ketika itu, rumahnya masih dalam proses renovasi. Dan iya, karena banyak sekali orang yang bertanya, akhirnya dia itu memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya kronologi cara dia mengangkat rumah dan memindahkan rumahnya hanya karena dorongan imajinasi. Intinya begini, sistemnya sebelum memulai pekerjaan ini, Pak Giman menggunakan kekuatan imajinasinya. Dalam imajinasi tersebut, dia membayangkan seolah-olah banyak orang yang ada di rumahnya. Jadi Pak Giman itu membayangkan bahwa karena ada 20 tiang, dia sudah menempatkan atau dia sudah membayangkan tiang ini 4 orang yang angkat, tiang ini 6 orang yang angkat, tiang ini 3 orang yang angkat. Jadi Pak Giman itu mengkoordinasikan pikiran-pikiran tersebut dengan orang-orang yang ia anggap ada. Nah, setelah semua orang itu sudah ia bayangkan, di tiang ini 5 orang, di tiang ini 7 orang, di tiang ini 8 orang, dia akan memberikan kode untuk mengangkat bersama-sama. Bahkan dalam ingatannya yang masih tertinggal, Pak Giman mengatakan bahwa ia bisa merasakan bersama orang-orang tersebut itu dia bisa merasakan sensasinya mana tangannya yang mengangkat beban lebih berat dari tangan yang lainnya. Bahkan dia itu merasakan bagaimana membantu untuk menggeser rumahnya. Dia benar-benar merasakan sensasi tersebut. Dan iya, sebelum mengangkat itu, yang paling sulit adalah berkoordinasi dengan orang-orang gaib tersebut untuk memberikan aba-aba dan memastikan semuanya aman untuk diangkat. Bahkan sampai segitunya dia mengingat, guys. Mengangkatnya itu sebentar dan koordinasinya itu yang lama. Pak Giman juga menambahkan bahwa dirinya itu hanya sebagai komando ya, titik komando yang mengangkat itu orang-orang gaib tersebut. Karena guys, Pak Giman itu ternyata tidak kuat mengangkat beban-beban berat. Bahkan semen yang 50 kg yang biasa juga diangkat oleh buru-buru atau orang-orang laki-laki itu ya, Pak Giman juga tidak mampu mengangkat beban seberat 50 kg. Bagaimana rumah dengan sebesar itu? Tidak mungkin Pak Giman mengangkat sendirian. Dia sendiri, Pak Giman ini sendiri skeptis gitu. Saya tuh nggak bisa mengangkat beban seberat itu. Karena semen 50 kg saja dia tidak mampu, guys. Masa ya ini aku kuat ngangkat rumah? Tidak mungkin, kata Pak Giman. Giman nekat memindahkan rumahnya karena ia mengaku tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan rumah seperti para tetangganya atau masyarakat di Ngawi pada umumnya. Jadi dia mengaku kepepet dan sangat sekali menginginkan agar rumahnya ini segera selesai pengerjaannya. Jadi dia sekuat tenaga gitu ya untuk membangun rumahnya sendiri, bahkan mengangkat rumahnya sendiri. Ini pendapat aku pribadi. Aku mau menyampaikan pendapat aku pribadi ya. Bagi seorang laki-laki, bagi seorang kepala keluarga nih, karena aku belajar dari bapak aku sendiri, rasanya membangun rumah itu adalah impian. Tidak berbeda sama Pak Giman, bapakku juga itu nyicil ya. Kadang dia kalau punya uang, dia beli dulu semennya, dia beli dulu batunya, dia persiapkan dulu pasirnya. Jadi kayak gitu, tapi bapakku tuh continue gitu. Dan dia itu selalu menginginkan agar rumahnya itu dibangun sedikit-sedikit. Jadi begini, maksud saya adalah seorang kepala rumah tangga itu impiannya yaitu memiliki rumah impian atau rumah idaman atau rumah yang nyaman, pantas, layak bagi anggota keluarga lainnya. So aku membayangkan mungkin Pak Giman tuh sangat menginginkan rumah tersebut selesai agar layak untuk keluarganya. So aku ngerti banget, pasti kepikiran banget deh Pak Giman ini nih. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih reaksi warga atau tetangganya melihat rumah Pak Giman, atau gimana sih kronologinya para tetangganya ini akhirnya bisa menyadari kalau rumah Pak Giman ini sudah berpindah. Tetangganya ini bernama Arya. Dia membenarkan bahwa rumah Pak Giman memang sudah berpindah, bergeser, dan naik 130 cm. Awalnya memang pemindahan rumah Pak Giman yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu semalam itu tidak ia sadari. Sekedar informasi, rumah Pak Arya dan rumah Pak Giman itu pas bersebelahan. Pergeseran rumah yang mendadak itu baru diketahui oleh Pak Arya keesokan harinya
Nah, keesokan paginya ini, Pak Arya tidak langsung menyadari rumah itu sudah bergeser saat ia udah pulang kerja dan dia melihat rumah Pak Giman sudah bergeser. Barulah di situ Pak Arya menyadari rumah Pak Giman ini ternyata sudah bergeser. Nah, karena mengaku heran ya dengan pemindahan rumah yang tiba-tiba, mungkin karena dia seorang tetangga gitu, kok nggak dipanggil. Karena kan kalau di kampung tuh ya, kalau ada tetangga atau saudara dekatnya di area kampung tersebut melakukan pemindahan rumah, itu bakal dibantu. Kok nggak woro-woro gitu, kok nggak tanya-tanya gitu, kok nggak tahu kapan dipindahnya. Karena penasaran, hari itu tuh Jumat sore ya. Jadi Jumat paginya Pak Arya ini pergi kerja, sorenya itu baru menyadari rumahnya sudah berpindah. Ia tuh ingin sekali bertamu ke rumah Pak Arya. Pak Arya ini ingin sekali bertamu ke rumah Pak Giman dan menanyakan, kok sudah pindah, kok nggak nanya-nanya. Dia tuh mau sekali bertamu. Tapi karena pulang kerja sudah sore, tidak enak kan hari Jumat sore itu dia pergi bertamu karena sudah sore juga. Akhirnya ia tunda untuk keesokan harinya. Nah, benar saja nih, pada hari Sabtunya Pak Arya mendatangi rumah Pak Giman dan bertanya, "Loh Man, rumahmu sudah diangkat toh? Siapa yang angkatkan?" Pak Giman menjawab, "Saya naikkan sendiri." Kaget dong guys, Pak Aryanya, gimana mungkin? Nah, dari Pak Arya inilah kemudian berita Pak Giman bisa memindahkan rumah viral di mana-mana. Dan ini tuh cepet banget beritanya, dari mulut ke mulut, media mulai meliput, aparat desa, bahkan bupati pun sudah datang ke situ. Ada keamanan, sampai itu karena banyak sekali pengunjung harus mulai jeli dan harus mulai diterapkan protokoler COVID-19 gitu guys. Karena banyak sekali yang datang, ribuan per hari. Wow. Nah, kali ini kita juga bakal lihat-lihat dan dengar-dengar nih apa sih pendapat para pemuka agama, pakar spiritual, sampai psikolog tentang kesaksian pengakuan Giman bisa memindahkan rumah dalam waktu semalam. Penasaran? Jangan kemana-mana. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, sekarang kita akan melihat dan mendengar bagaimana sih tanggapan Majelis Ulama Indonesia di Ngawi menanggapi peristiwa yang dialami oleh Pak Giman. Ketua MUI Ngawi, Dr. Halil Tahir, berpendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan manusia dan menciptakan juga bangsa-bangsa lainnya, misal bangsa jin atau bangsa-bangsa lain yang tak kasat mata. Ia kemudian menyoroti soal keimanan dan kesolehan Pak Giman yang bisa saja dia memiliki keistimewaan sehingga ia dimuliakan dengan cara seperti itu. Dan itu mungkin saja terjadi asal Allah berkehendak. Adapun takaran keimanan sendiri itu bisa diukur dengan sejauh mana Pak Giman bisa melaksanakan ajaran agama yang diajarkan oleh agama secara baik, tulus, ikhlas. Halil juga bahkan menambahkan bahwa dalam ajaran agama Islam, hal itu bisa terjadi dan kemampuan itu bisa dimiliki, namun kembali lagi tergantung dengan caranya. Jika cara itu baik, ya itu akan menjadi kebaikan. Tentu apapun bisa terjadi jika Allah sudah berkehendak. Psikolog Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, Herlan Pratikto, mengatakan apa yang terjadi pada Pak Giman memang bisa saja terjadi. Dan hal itu dibenarkan dalam kajian psikokinesis atau kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran-pikiran semata. Jadi Pak Herlan itu juga menuturkan bahwa memang kajian-kajian ini tuh sebagian ada yang percaya dan ada yang tidak. Namun memang dibenarkan bahwa dalam psikologi ada kajian psikokinesis, yakni kemampuan memindahkan objek hanya dengan cara memfokuskan pikiran. Maka pikiran kita itu bisa memberikan atau melahirkan sebuah energi yang bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun Pak Herlan juga memberikan catatan bahwa kajian psikokinesis ini ternyata hanya mampu memindahkan benda-benda yang ringan.
Jadi terkait apa yang menimpa dengan Pak Giman memindahkan rumah yang bebannya sangat berat, hal ini masih sangat sulit diterima oleh kajian-kajian psikologi atau psikokinesis ini. Nah, setelah kita mendengar pemaparan atau kajian atau penjelasan dari MUI dan psikolog, sekarang kita bakal mendengar bagaimana sih penjelasan tanggapan dari pakar spiritual. Ahli spiritual di Surabaya yang bernama Beki Sakurilillah mengatakan, jika seseorang dibantu dengan makhluk gaib, itu tandanya dia memiliki kemampuan khusus. Minimal, setidaknya orang tersebut mampu berkomunikasi dengan bangsa makhluk gaib tersebut. Karena menurutnya, untuk bisa meminta bantuan atau dibantu dengan bangsa makhluk gaib, maka dia setidaknya harus bisa berkomunikasi agar itu bisa ngerti apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan. Jika tidak ada kemampuan berkomunikasi, maka sangat sulit untuk meminta bantuan tersebut. Padahal waktu itu Giman mengakui dirinya itu hanya orang biasa dan dia itu benar-benar hanya mengandalkan kekuatan imajinasi saja. Oleh karena itu Beki menalar bahwa hal ini memang sulit diterima oleh nalar, namun dia memiliki pandangan, mungkin saja sepertinya Pak Giman ini memiliki kemampuan khusus atau memiliki keimanan budi pekerti yang baik, sehingga apa yang ia inginkan bisa langsung diwujudkan. Itulah tadi guys, kita sudah membahas tentang Pak Giman, bagaimana Pak Giman itu memiliki keinginan yang terpendam di dalam hatinya dan benar-benar ingin memberikan rumah yang nyaman bagi keluarganya. Walaupun ia terbatas oleh dana, namun ia memiliki budi pekerti yang baik. Akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Apa yang bisa kalian petik dari peristiwa ini? Ini memang sulit sekali diterima oleh nalar, tapi ini benar-benar terjadi. Aku harap kita semua itu bisa belajar ya dari apa-apa yang terjadi di luar kita. Ingat, akal manusia itu terbatas, tapi kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Hal ini tidak masuk di akal kita. Karena akal kita itu memang terbatas. Tapi ini terjadi. Ini kita harus terima bahwa ini ada. Hal-hal seperti ini tuh ada. Kita sudah mendengar bagaimana peristiwa kronologinya. Kita juga sudah mendengar pendapat dari pakar agama, dari MUI. Kita juga mendengar pendapat psikolog. Sampai dengan ahli spiritual. Itu semuanya memang sih kemungkinan bisa terjadi. Tapi itu menjurus pada lagi-lagi atas izin dan kekuasaan Allah atau Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa lebih terbuka bahwa hal-hal seperti ini mungkin saja memang benar-benar ada. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Kita bisa berteman dan lebih akrab, atau kalian bisa memberikan saya ide-ide nih. Wah, ini konspirasinya bagus, ini misterinya bagus, atau ini peristiwa-peristiwa kriminal yang sedang hype yang kalian mau tahu lebih dalam, kalian bisa banget DM saya kasus-kasus. Bagaimana pendapat kalian? Pernahkah Anda mendapatkan peristiwa-peristiwa serupa terkait hal-hal yang terjadi dalam waktu singkat yang tidak mungkin dikerjakan oleh 1-2 orang? Atau adakah peristiwa-peristiwa serupa yang membuat kalian itu berpikir 1, 2, 3 kali? Kalau ada, please banget komen di bawah karena aku penasaran banget apa pendapat kalian. Terakhir, kalau kamu suka dan merasa video ini bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya kita lebih terbuka dengan hal-hal yang seperti ini. Dan memang hal-hal ini tuh mungkin saja terjadi dan memang benar-benar terjadi. So guys, kadang akal kita itu tidak bisa menjangkau hal tersebut. Dan karena tidak bisa dijangkau oleh nalar kita, akhirnya kita tidak mempercayai hal tersebut. Padahal nih, otak kita itu terbatas guys. Sedangkan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kita bisa berteman dan lebih akrab, saling sapa di media sosial, di Instagram dan Facebook di Juminan aja. Thank you, see you and goodbye.